Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah bukti kebesaran Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini.
akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Shalom, Victorious People. Jumpa dengan saya Pendeta Hendro Sumarsono. Sungguh sangat mengagumkan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup saya. Sehingga akhirnya hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara Victorious People. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Tanpa Syarat. Dalam judul ini yang saya maksud adalah keselamatan di dalam Yesus. Itu adalah merupakan anugerah. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu bersama-sama dengan para kekasih-kekasih Victorious People. Tuhan, kiranya Tuhan melawat kami dan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa syarat. Ini adalah merupakan berita yang luar biasa. Kenapa? Karena keselamatan itu di tempat lain merupakan keselamatan yang sulit untuk dicapai. Keselamatan di tempat lain, orang-orang harus berjuang memenuhi syarat dan berbagai macam syarat. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, keselamatan itu tanpa syarat. Luar biasa. Mari kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, luar biasa. Ini adalah berita yang
di luar biasa. Kenapa? Karena biasanya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan itu harus memenuhi berbagai macam syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan kalau tidak atau syaratnya itu kurang lengkap, harus kembali lagi dan memenuhi syarat itu, dan begitu terus menerus. Tetapi ayat kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus berdasarkan pengalaman iman dia, keselamatan itu tanpa syarat. Saudara-saudara, kalau berbicara syarat, sekarang ini ada banyak persyaratan kalau kita mau melakukan sesuatu, termasuk saat ini masa pandemi, di mana mau masuk ke sebuah tempat saja harus cuci tangan, kemudian diperiksa dengan tensi dan sebagainya, lalu jaga jarak dan berbagai persyaratan. Dan itu membuat kita agak ribet ya. Namun kalau ada berita bahwa saudara diberikan kebebasan tanpa syarat, maka saudara akan merasa bersukacita. Apalagi kalau masuk surga tanpa syarat. Nah, apakah benar berita ini? Mari kita lihat, tanpa syarat masuk surga. Karena dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara-saudara, tanpa syarat itu karena di sini dikatakan kasih karunia, anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang cuma-cuma yang diberikan kepada seseorang yang seharusnya orang itu tidak berhak untuk menerima. Nah, saudara kasih Tuhan, keselamatan anugerah kenapa? Karena dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah pemilik surga. Dia yang memiliki surga, memiliki kunci surga. Dan dia datang ke dunia, lahir, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah cara dia untuk menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang yang di sini dikatakan karena iman. Jadi anugerah itu kaitannya dengan iman. Seseorang harus beriman dan kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati, menjamin kita untuk selamat. Di saat saudara membuka pintu hati saudara, ya, syaratnya hanya itu aja, membuka pintu hati saudara dan saudara percaya Tuhan Yesus, maka saudara telah memperoleh keselamatan daripada Yesus Kristus. Dan itu perkara yang pertama. Yang kedua, apakah benar keselamatan itu tanpa syarat? Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maksudnya apa? Manusia tak berdaya. Tidak ada sesuatu yang dia miliki yang boleh dikatakan mampu untuk membuat jalan ke surga. Jadi saudara-saudara, yang kedua, tanpa syarat, alasannya adalah karena manusia tak berdaya. Siapakah manusia itu? Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keadaan manusia itu adalah tidak berdaya. Dalam bahasa teologisnya itu total depravity. Total depravity itu rusak total atau bejat total. Ibaratnya belanga itu pecah dan tinggal berpuing-puing. Puing-puing dan tidak ada kemampuan untuk membentuk belanga itu lagi. Hanya bisa apa? Kesadaran bahwa saya pernah sempurna. Itu saat Adam dan Hawa di Taman Eden. Perlu dikembalikan kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah
dan pencipta alam semesta serta pencipta manusia. Jadi kalau saudara kembali kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, maka saudara sudah memperoleh keselamatan. Ya, keselamatan. Nah, itulah mengapa keselamatan itu tanpa syarat. Karena manusia tidak berdaya. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa keselamatan itu tanpa syarat. Alasan yang ketiga dikatakan dalam ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini berkata bahwa setelah kita diselamatkan, itu kita punya perbuatan baik, pikiran baik. Dan itu adalah merupakan buah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dalam Kristus Yesus adalah sebagai buah, bukan sebagai syarat untuk diselamatkan. Kalau di luar sana, kebaikan-kebaikan kita itu sebagai syarat untuk kita mencapai keselamatan. Tetapi nanti ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi ayat kita berkata apa? Kebaikan kita itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tanpa syarat itu, kalau kita tidak berbuat baik, maka kita memungkiri keadaan kita. Karena Tuhan mau supaya kita berbuat baik. Jadi tidak terbalik, saudara. Kalau di sebelah sana, orang yang berbuat baik adalah supaya selamat. Tetapi kalau di sini ayat kita berkata, perbuatan baik itu akibat kita sudah diselamatkan. Wah, saudara, ibaratnya ada saudara-saudara dari Victorious People ini mau memberikan rumah pada saya. Wah, saudara kasih kunci, Pak Endro ini kuncinya, ada rumah di di perumahan yang elit, ya di kota wisata di Cibubur. Kuncinya sudah diberikan, saya tinggal datang masuk. Makanya orang Kristen kalau tanya kalau mati masuk mana? Masuk surga. Kenapa? Kunci surga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah memiliki kepastian untuk masuk surga. Amin. Itulah saudara-saudara arti tanpa syarat dalam khotbah saya. Kiranya Tuhan Yesus akan memampukan kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang kuat. Terima kasih saudara, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang sudah menjangkau kami, sehingga kami, Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk para pendengar firman Tuhan, para Victorious People dimanapun berada. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Apalagi di saat-saat seperti ini, kami sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang belum tiba ujungnya, sehingga boleh dikatakan sudah clear atau sudah bebas. Kami mohon pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan senantiasa menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, dilepaskan daripada ancaman COVID-19. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh memiliki kebebasan untuk berkarya, untuk bekerja, terlebih untuk melayani Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya kemuliaan dan kebesaran-Mu akan senantiasa Engkau karuniakan kepada kami.
dan juga kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Kiranya dalam masa-masa pandemi ini, firman Tuhan, keterbukaan orang-orang di berbagai tempat, mereka yang belum percaya kepadamu, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya dan menerima kepastian keselamatan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam, victorious people. Haleluya. Amin.